pemasangan implan yang bisa entah jalan atau turun kayak gitu. Boleh dijelaskan mitos itu benar atau tidaknya kan, karena mumpung ada Mbak Novia di sini. Jadi ini sesinya fakta atau mitos nih ya. Jadi jadi MOP dan MOW ini dikhususkan untuk sasaran yang sudah tidak menginginkan anak lagi. Nah, karena salah satu alasan kenapa jadi rendah karena masyarakat ini kadang takut masih menggunakan alat kontrasepsi jangka panjang. Untuk memperingati Hari Kontrasepsi Sedunia tahun 2024 ini, BKKBN melaksanakan pelayanan KB serentak pada tanggal 10 sampai 20 September di seluruh tempat pelayanan kesehatan yang bisa melayani pelayanan KB. Penggunaan MKJP itu tadi misalnya kayak IUD aja kan masanya itu 5 sampai 10 tahun. Untuk satu kali pemasangan bisa 5 sampai 10 tahun nih. Kemudian implan kan 3 tahun. Jadi cukup dilakukan pelayanan pada jadwalnya saja pelepasan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Apa kabar sobat sehat Banua Sabarataan? Semoga selalu sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi dengan saya Desi Puspita di podcast Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan dalam Bingkai Warna, Bincang Kesehatan Warga Banua. Dalam podcast hari ini kita akan membahas tentang Hari Kontrasepsi Sedunia. Bersama saya Mbak Novia Rahmitasari SKM. Beliau juga Seksi Advokasi dan Pergerakan di Ikatan Penyuluh KB Provinsi Kalimantan Selatan. Selamat pagi Mbak Novia, apa kabar? Pagi, alhamdulillah baik. Sehat Mbak Novia? Alhamdulillah. Oke. Pada podcast hari ini yaitu Hari Kontrasepsi Sedunia, ada yang ingin saya tanyakan mengenai apa sih tema Hari Kontrasepsi Sedunia pada tahun 2024 ini Mbak Novia? Iya, jadi tema Hari Kontrasepsi Sedunia tahun 2024 ini adalah kolaborasi pelayanan KB Nusantara dalam percepatan penurunan stunting. Oke. Saya tertarik nih dengan Ikatan Penyuluh KB Provinsi Kalimantan Selatan. Apa sih IPKB itu sendiri? Ya, jadi IPKB itu Mbak Ikatan Penyuluh KB. Jadi sama halnya seperti IBI, IDI yang merupakan organisasi profesi tapi khusus untuk penyuluh KB. Nah, tapi IPKB ini itu di bawah langsung oleh BKKBN. IPKB ini dibentuk untuk mensukseskan program Bangga Kencana seperti itu. Oh, oke. Kalau untuk tujuan dari Hari Kontrasepsi Sedunia ini dalam tahun 2024 apa Mbak Novia? Iya, jadi kan Hari Kontrasepsi Sedunia ini jatuhnya pada tanggal 26 September setiap tahunnya. Ya, jadi sejak diluncurkan pada tahun 2007, berarti kan tahun ini 2024 sudah 17 tahun nih, Sweet 17. Nah, jadi tujuan utamanya adalah meningkatkan kesadaran penggunaan kontrasepsi serta juga memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat berkaitan dengan kesehatan reproduksi dan kesehatan seksual. 17 tahun ya, Sweet 17 ya. Sweet 17 nih tahun ini. Oke. Terus kalau di Banua sendiri untuk penerimaan kontrasepsi itu seperti apa? Oke. Jadi berdasarkan hasil pemutakhiran pendataan keluarga tahun 2023, mungkin sebelumnya saya jelaskan dulu nih ya Mbak ya, di BKKBN itu ada yang namanya kegiatan rutin pendataan keluarga. Nah, setiap tahun itu per 5 tahun. Jadi rutin per 5 tahun, kemudian setiap tahunnya ada lagi updating data, disebut pemutakhiran pendataan keluarga. Jadi terakhir kan pendataan keluarga itu tahun 2021. Setiap tahunnya dilakukan updating, jadi hasil pemutakhiran pendataan keluarga tahun 2023 itu menunjukkan bahwa pasangan usia subur di Banua kita, Kalimantan Selatan itu penggunaan kontrasepsi modern itu mencapai 71,2%. Nah, kalau kontrasepsi modern itu meliputi seperti pil, KB, suntik, IUD, MOP, MOW, dan implan. Kemudian untuk pencapaian indikator kesertaan KB modern itu tidak disertai dengan peningkatan KB MKJP-nya. Jadi kalau berdasarkan hasil pendataan tadi, peningkatan kontrasepsi jangka panjang untuk Kalimantan Selatan itu 9,4%.
Sementara capaian nasional itu di 24%. Terlihat kan Mbak selisih angkanya. Kalau di Kalsel tadi cuma 9,4, sementara di nasional itu sudah di 24%. Nah, jadi itu masuk dalam kategori sangat rendah dan tertinggal jauh, sehingga penggunaan KBM KJP ini dirasa sangat perlu sebenarnya menjadi prioritas kita bersama. Oke. Jadi memang angka yang tinggi itu 71,2% itu lebih ke yang kontrasepsi modern gitu ya? Gabungan antara yang si pil, suntik, suntik, implan, IUD, MOP, MOW itu keseluruhan 71,2%. Cuma untuk si MKJP-nya, si metode kontrasepsi jangka panjangnya itu hanya 9,4% peningkatannya. Oh ya, dulu saya juga pernah kerja di puskesmas, rata-rata warga Banua juga memilihnya malahan kalau nggak pil suntik, karena itu yang dikenal gitu. Untuk sasaran peserta KB itu ada usianya atau gimana? Iya. Untuk sasaran dari pengguna KB ini yang pertama dia masuk dalam wanita usia subur, kemudian masuk dalam kategori PUS, pasangan usia subur. Ya itu. Dalam momen untuk Hari Kontrasepsi Sedunia, ada nggak kegiatan dari BKKBN, BKKBN atau IPKB untuk pada saat momen ini apa yang dilakukan kegiatannya? Oh iya, jadi biasanya dalam kegiatan-kegiatan atau hari-hari momentum memang BKKBN itu selalu ada kegiatan pelayanan KB serentak. Nah, jadi untuk memperingati Hari Kontrasepsi Sedunia tahun 2024 ini, BKKBN melaksanakan pelayanan KB serentak pada tanggal 10 sampai 20 September di seluruh tempat pelayanan kesehatan yang bisa melayani pelayanan KB. Jadi sasarannya itu ada KB baru, KB ulangan, pada tanggal 10 sampai 20 September. Iya, betul. Pelayanan KB secara serentak. Dilaksanakan di 13 kabupaten kota di Provinsi Kalimantan Selatan. Biasanya pertanyaan menarik oleh sahabat Banua, sobat Banua itu, pelayanannya ini gratis atau berbayarkah? Gratis, tidak dipungut sepeser pun. Sobat Banua, jadi ini menarik untuk disimak dan dimanfaatkan, yaitu pada tanggal 10 sampai 20 September. Silahkan memanfaatkan pada momen kontrasepsi, Hari Kontrasepsi Sedunia untuk mendapatkan pelayanan KB kontrasepsi ya. Terus tadi di situ diulas juga bahwa MKJP itu rendah. Alasan atau kenapa bisa rendah? Iya, jadi kadang kenapa MKJP ini rendah itu karena peminatnya masih sedikit. Karena kan MKJP ini metode kontrasepsi jangka panjang. Jenisnya aja nih ada IUD, alat kontrasepsi dalam rahim. Kemudian ada implan, ada 1 batang dan 2 batang. Itu dipasang di bawah lengan. Kemudian ada kontrasepsi mantap atau kontap. Untuk seperti medis operasi wanita dan medis operasi pria. Nah, jadi MOP dan MOW ini dikhususkan untuk sasaran yang sudah tidak menginginkan anak lagi. Nah, karena salah satu alasan kenapa jadi rendah karena masyarakat ini kadang takut masih menggunakan alat kontrasepsi jangka panjang. Karena seperti IUD kan pemasangannya di rahim, kemudian IUD ini kan harus ada luka sedikit di bawah lengan untuk memasukkan alat. Jadi mereka khawatir dengan alat-alat yang dimasukkan di dalam tubuh. Jadi lebih banyak memilih untuk pil dan suntik. Seperti pil dan suntik ini kan lebih kepada kepatuhan si pengguna untuk melakukan pelayanan. Kayak pil kan harus diminum setiap hari pada jam yang sama, suntikan juga harus dilakukan 1 bulan atau 3 bulan sekali, seperti itu. Paling nggak kalau pil itu berarti pengguna pil harus konsisten, harus rutin dan harus ingat. Begitu lupa berarti bisa kebobolan. Iya, kemungkinan besar. Sementara kan kalau
penggunaan MKJP itu tadi, misalnya kayak IUD aja kan masanya itu 5 sampai 10 tahun. Untuk satu kali pemasangan bisa 5 sampai 10 tahun nih. Kemudian implan kan 3 tahun. Jadi cukup dilakukan pelayanan pada jadwalnya saja pelepasan seperti itu. Ada nggak maksudnya tuh pemeriksaan, maksudnya kontrol pada saat pemasangan IUD? Nah, kalau IUD kalau IUD sendiri itu sebenarnya disarankan setiap tahun melakukan pemeriksaan, tapi juga bisa dilakukan pemeriksaan secara mandiri seperti itu. Terus memang sampai sekarang pun di puskesmas atau data-data bahwa pemakaian IUD yang terkenal itu ya suntik, pil. Nah, adakah strategi yang dilakukan, yang bisa dilakukan untuk meningkatkan capaian, kan ini karena MKJP itu rendah menjadi akhirnya prioritas gitu ya. Ada nggak strategi yang akan dilakukan supaya meningkat orang melakukan pemakaian MKJP? Iya, saat ini yang kami lakukan sebagai penyuluh KB adalah melakukan edukasi. Jadi memberikan informasi, edukasi berkaitan dengan MKJP. Kemudian difasilitasi juga dengan pelayanan KB serentak tadi. Jadi mau dia menggunakan MKJP atau non MKJP itu gratis untuk pemasangannya. Jadi pelayanan di 10 sampai 20 September baik MKJP atau non MKJP, pelayanannya gratis. Gratis. Padahal MKJP, metode kontrasepsi jangka panjang, itu ada operasinya kan ya? Iya. Nah, kalau untuk MOP dan MOW karena dia medis operasi, betul, jadi itu akan dilaksanakan biasanya dilakukan pada satu titik tempat pelayanan. Misalnya dipusatkan di rumah sakit TPT. Biasanya sih seperti itu. Oh gitu. Untuk prasyarat untuk MKJP ini kan biayanya mahal lah. Maksudnya ada kos yang akan dikeluarkan untuk supaya sobat sehat Banua misalkan ada yang tertarik MKJP, syarat apa yang bisa dipenuhi untuk mendapatkan pelayanan MKJP di tanggal 10 sampai 20 September? Iya, jadi buat sobat sehat Banua jika ingin atau tertarik menggunakan MKJP pada momen Hari Kontrasepsi Sedunia ini, mungkin bisa menghubungi penyuluh KB yang terdekat dengan wilayahnya atau berkunjung ke Balai Penyuluhan KB di kecamatannya. Jadi nanti di sana penyuluh KB akan membantu bagaimana prosesnya sampai akhirnya terlayani. Oke Mbak Novia, ya. Ini ada pertanyaan dari Sobat Sehat Banua Sabarataan itu mengenai mitos tentang alat kontrasepsi KB, yaitu salah satunya bahwa IUD yang dipasang di rahim itu bisa keluar sendiri dan pemasangan implan yang bisa entah jalan atau turun kayak gitu. Boleh dijelaskan mitos itu benar atau tidaknya kan, karena mumpung ada Mbak Novia di sini. Jadi ini sesinya fakta atau mitos nih ya. Jadi mitos ya Mbak, kalau implan bisa jalan itu mitos. Jadi kan pemasangannya di bawah lengan, jadi risiko untuk berpindah itu kecil sebenarnya. Kemudian terkait dengan IUD yang bisa lepas, itu memang kadang bisa terjadi. Maka dari itu pentingnya kita harus kontrol si pengguna IUD ini, harus kontrol posisi si IUD ini, yaitu dengan setahun sekali, minimal 1 tahun sekali melakukan pemeriksaan di tempat pelayanan yang bisa melakukan USG. Mungkin seperti itu. Ini yang terakhir, mungkin ada pesan yang bisa disampaikan ke Sobat Banua, pesan kunci dari Mbak Novia untuk momen kontrasepsi sedunia. Ya, terima kasih. Mungkin sebagai penutup, kami dari IPKB Kalimantan Selatan selalu siap bergerak dalam membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan ber-KB. Jadi bagi yang mungkin masih bingung, masih perlu banyak informasi berkaitan dengan alat kontrasepsi, bisa hubungi penyuluh KB yang terdekat di wilayah binaannya atau langsung berkunjung ke Balai Penyuluhan KB yang ada di kecamatan. Mungkin perlu penjelasan yang lebih lagi berkaitan dengan alat kontrasepsi tadi.
Terus kami penyuluh KB juga punya kader KB yang tersebar di seluruh desa kelurahan di Provinsi Kalimantan Selatan yang menjadi perpanjangan tangan dalam program Bangga Kencana juga. Jadi jangan ragu apabila mau ber-KB. Semua akan dibantu dan dilayani dan pastinya semua gratis tanpa dipungut sepeser pun. Oke, Sobat Sehat Banua Sabarataan, manfaatkan momen Hari Kontrasepsi Sedunia pada tanggal 10 sampai 20 September tahun 2024 untuk mendapatkan pelayanan kontrasepsi KB. Salam penyuluh KB, sehat semangat luar biasa. Sobat Sehat, untuk update semua informasi di podcast Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, jangan lupa subscribe dan like Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.